Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nana, apa kabar? Semoga sehat ya. Sehat semuanya. Sehat, semangat, penuh barokah begitu ya. Oke Nana, hari ini kita akan belajar tentang melanjutkan bahasan kita yang kemarin. Kita kemarin sudah membahas tentang limit mendekati tak hingga, maka hari ini kita akan membahas tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan limit. Ya, satu masalahnya adalah ini diberi judul fungsi kontinu. Ya, apa kontinu itu? Kalau kalian ditanya, dikasih nasihat sama orang tua, sholatlah dengan kontinu, kan begitu. Ya, beribadahlah dengan kontinu, kontinulah belajar dan sebagainya. Jadi, apa kontinu itu? Kontinu itu namanya berkesinambungan, berkelanjutan, atau di dalam bahasa Islam namanya istiqomah. Itu namanya kontinu. Ya, kalau di dalam matematika, kontinu itu bisa dikatakan bahasanya jika dia disajikan dalam sebuah grafik, maka grafiknya itu tidak putus. Jadi nyambung terus grafiknya itu. Tidak ada lubang di dalam grafik itu. Ya, atau tidak ada lompatan-lompatan grafik. Atau jarak antara satu grafik, satu interval dengan interval yang lain ada jarak, tidak ada. Ini namanya fungsi kontinu. Di dalam konsep limit anak-anak kalau kita lihat, kita memiliki kontinu itu di beberapa tempat. Yang pertama kita bahas adalah kekontinuan fungsi di suatu titik. Apa maksudnya kekontinuan fungsi di suatu titik ini? Maksudnya limit itu tidak tergantung pada nilai fungsinya di titik tersebut. Nah, kalau misalkan kita masukkan ke titik itu, maka nilainya bisa jadi tidak ada nilainya. Jadi dikatakan kontinu di sini adalah keberadaan nilai limit fungsi di suatu titik itu tidak tergantung kepada nilai fungsinya di titik tersebut. Oke, jadi di dalam kekontinuan ini kita tidak mempermasalahkan apakah fungsi f itu terdefinisi di sebuah titik. Misalkan titiknya adalah A atau tidak. Begitu. Lalu apa sih fungsinya fungsi kontinu itu? Ketika kita mengerjakan soal-soal limit, maka sebetulnya kebanyakan dari nilai limit atau tugas-tugas atau latihan-latihan soal yang kita kerjakan itu adalah fungsi yang kontinu anak-anak. Kebanyakan demikian. Cuma terkait dengan fungsi kontinunya atau tidak itu baru kita pelajari sekarang. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Lalu bagaimana dengan definisinya? Apa sih syarat-syarat fungsi kontinu itu? Gampangannya, syarat-syarat fungsi kontinu ada 3. Yang pertama adalah dia punya limit. Limit X mendekati A, nilai yang dia dekati, nilai di suatu titik itu dia ada. Nah. Ada itu ada hasilnya. Dia nggak tak terhingga. Ya, jadi limitnya ada. Kemudian yang kedua, FA-nya juga ada. Maksudnya apa? Bahwa fungsi itu terdefinisi di titik yang dimaksud. Di titik A yang dimaksud itu dia terdefinisi. Kemudian antara 1 dengan 2 ini ternyata nilainya harus sama. Jadi syaratnya 3 ini. Jika salah satu syarat dari 3 ini tidak terpenuhi, maka dikatakan fungsi tersebut tidak kontinu. Kalau tidak kontinu namanya adalah diskontinu. Ya, jadi tidak kontinu itu namanya diskontinu. Coba kita lihat soal-soalnya anak-anak. Kita lihat soal-soalnya. Ini dia, contoh nomor 1. Buktikan bahwa fungsi f ini memuat dua keadaan. Ketika dia x-nya lebih kecil dari 2, maka dia adalah x ditambah 1. Dan ketika dia lebih besar sama dengan 2, maka dia adalah x kuadrat min 1. Ini kita disuruh membuktikan bahwa fungsi fx ini kontinu di x sama dengan 2. Caranya gimana? Caranya ya kita buktikan dengan yang tadi. Dengan 1, 2, 3 itu yang tadi. Nah, yang ini. 1 limitnya ada. 2 FA-nya ada atau terdefinisi. 3, 1 dan 2 ini sama. Oke?
Kita coba satu-satu anak-anak. Nomor 1. Kita buktikan nomor 1 itu dia kontinu di X sama dengan 2. Berarti gimana? Limitnya ada kan begitu ya. Kita masukkan dulu yang paling gampang dulu. F2 ada. F2 ini ada. Berarti X-nya diganti 2. Kalau X-nya diganti 2, 2 itu termasuk yang X lebih kecil dari 2 atau X lebih besar sama dengan 2? Nah? Yang mana? Yang X lebih besar dari 2. 2 itu di sini, nak. Kalau ini kurang dari 2. 2 itu di sini. Maka kita pakai yang ini. Sehingga di sini kita punya rumus F2. Pakai yang bawah, nak. X kuadrat dikurangi 1. Oke? Di mana X-nya ini kita ganti dengan angka 2. Nah, X-nya ini kita ganti dengan angka 2. Jelas ya kenapa kok pakai yang bawah? Oke, ini 2. Oke, 2 kuadrat dikurangi 1, 4 dikurangi 1, 3. 3 ada? Ada. Benar berarti. Ada kok 3. Ada angkanya tuh. Dia bukan tak hingga. Kalau tak hingga tidak terdefinisi, tapi dia ada. Ini langkah syarat 1. Syarat 1 dan syarat 2 dibalik-balik nak Bapak yang terserah kita ya. Oke, syarat 2. Dilihat syarat 2-nya. Oh, tadi kita pakai yang ini dulu, sekarang pakai yang ini. Limitnya ada. Yuk, kita cari limitnya. Sehingga limit, karena kita menginginkan dia kontinu di X sama dengan 2, maka di sini X mendekati 2. Ya, limit dari X mendekati 2, dia ada. Nah, gini, ada. Yuk kita masukkan. Berarti limit X mendekati 2. Yuk. Mendekati 2 itu akan ada 2 sisi nak ya. Ya, ada 2 sisi. Kita pakai limit yang X2 lebih. Nah, 2 lebih itu kan juga mendekati 2. Kalau 2 lebih berarti kita pakai yang ini. Ya, berarti limit dari X kuadrat min 1. Ya, ini harus ada. Jadi gini lah. Hapus dulu biar gak bingung. Menyederhanakan penjelasan, oke? Sekarang sebuah limit itu kan nilai pendekatan. Nilai pendekatan terhadap 2 itu kan bisa 2 lebih, bisa 2 kurang. Sehingga dari sini nanti penyelesaiannya untuk nomor 2 ini kita punya 2 penyelesaian. 1, limit kiri mendekati ke X ke kiri. Ke kiri itu berarti X kurang dari 2. Yang 1 namanya limit kanan. Jadi ini kita punya nanti limit kiri. Dia mendekati, X mendekati 2 ke kiri. Ke kiri berarti 2 kurang. 2 kurang itu kan berarti begini. Oke? Kemudian di sini kita punya limit kanan. Limit kanan itu apa? Nanti X-nya lebih besar dari 2. Lebih besar sama dengan 2. Nah, ini pakai limit kanan. Ini limit kiri, ini limit kanan. Oke? Sehingga dengan menggunakan limit kiri, maka kita punya limit X mendekati 2 dari Fx. Fx yang X kurang dari 2 ini kan yang atas, nah. Ya kan? Berarti X plus 1. Begini. Yang ini gimana? Sama. Limit X mendekati 2, tapi kita ambil yang dia lebih besar dari 2. Berarti kan yang bawah. Fx-nya mana? Fx-nya itu yang ini. Berarti X kuadrat min 1. Oke, yuk kita masukkan. Dengan pakai limit tertentu, kita masukkan yang keduanya ke sini ya. 2 ditambah 1. Berapa hasilnya 2 tambah 1? 3. Hasilnya 3. Yang limit kiri hasilnya 3. Oke, yang limit kanan anak-anak, kita masukkan yuk. X-nya kan 2 ya, 2 kuadrat ya. 2 kuadrat dikurangi 1. Hasilnya adalah 4 dikurangi 1. Hasilnya adalah 3. Oke, ternyata limit kiri sama dengan limit kanan. Ini adalah syarat yang kedua. Syarat satunya ternyata juga ada. Dia juga angkanya 3. Karena syarat 1 sama syarat 2 sama, maka secara otomatis kita katakan yang ketiga, karena
syarat satu atau poin 1 itu sama dengan poin 2, nilainya sama, maka dia dikatakan fx-nya adalah kontinu pada x sama dengan 2. Nah, begini. Oke, terbukti ya berarti ya. Jelas? Jelas. Next, nomor 2. Kita punya nomor 2. Selidikilah apakah fungsi berikut ini kontinu atau diskontinu. Ya, kalau tidak kontinu namanya diskontinu. Ya, kita diminta menyelidiki. Nomor 2, yang A dulu. Kita punya yang A. Ya, kita punya fx seperti ini. Ya, yang ditanya adalah kita cari dia kontinu atau enggak. Yang pertama yuk. Gimana caranya yang pertama tadi? Syarat yang pertama tadi poin 1. Dia FA-nya ada, kan begitu ya? Oke, mana FA-nya? Mana FA-nya untuk nomor 2 ini? Maka kita masukkan FA-nya. X sama dengan 2 ya. Oke, kita masukkan X sama dengan 2-nya adalah 5. Pakai ini ya, X sama dengan 2 berarti pakai ini. Berarti F2-nya ada. Berapa hasilnya ada? Di sini ada hasilnya adalah 5. F2-nya adalah 5. Dia ada. Oke, kita tinggal membuktikan sekarang. Langkah 2-nya itu juga angkanya 5. Langkah 2-nya itu apa? Langkah 2-nya itu adalah, syarat keduanya adalah limit X mendekati berapa ini? 2 ya, mendekati 2 ya. Oke, mendekati 2 itu kan namanya bukan 2. Ya, berarti pakai yang mana ini? X mendekati 2. Pakai yang ini. Oke, sehingga kita pakai yang ini. Yuk, 2x plus 3 dikali dengan x min 2 dibagi dengan x min 2. Oke, dari sini ada yang sama? Ada ini yang sama. Kita coret. Berarti tinggal ini ya. Angka 2-nya kita masukkan. Berarti hasilnya adalah 2 kali 2 ditambah 3. 2 kali 2, 4 ditambah 3, 7. Ada. Syarat yang ketiga, poin yang ketiga. Poin yang ketiga, meminta kita untuk menyamakan, harus sama antara syarat pertama atau poin pertama dengan poin kedua. Poin pertama ada, tapi dia angkanya 5. Poin kedua juga ada, tapi angkanya 7. Samakah 5 dengan 7? Tidak sama. Karena 1 dengan 2 tidak sama. Karena poin 1 dan poin 2 tidak sama, maka dia dikatakan tidak kontinu. Kalau tidak kontinu namanya apa? Namanya diskontinu. Berarti 2A ini adalah diskontinu. Oke, sekarang 2B anak-anak. 2B. Yuk, 2B. Sama ya. Yang pertama, poin yang pertama. FA-nya ada. Oke, sama ini. X mendekati 2 juga. Berarti F2-nya. Mana F2? Dilihat. X sama dengan 2 di sini ya. Berarti ini ya. Di sini 7. F2-nya adalah 7. Ada ya dia? Ada. Kemudian, poin yang kedua. Kita limitkan anak-anak. Limit X mendekati berapa itu? Angkanya mendekati 2. Dari Fx. Karena kita pakai X mendekati 2, maka kita pakai yang atas ya. Kalau ini kan pas 2. Mendekati 2 kan ini. Berarti 2x plus 3 dikali x min 2 dibagi dengan x min 2. Oke? Sudah sama ya ini ya? Kita catat ya. Wes, kita masukkan yuk. 2 kali 2 ditambah 3. 2 kali 2 itu 4 ditambah 3 itu adalah 7. Hasilnya adalah 7. Oke, ada ya? Nah, sekarang kita buktikan yang ketiga. Poin yang ketiga. Poin 1 dengan poin 2 ada nilainya dan nilainya sama. Ternyata sama-sama 7. Berarti poin 3 bisa kita simpulkan bahwasanya fx-nya adalah kontinu. Gampang ya? Oke, bisa ya? Next, lanjut nomor 3. Lanjut nomor 3. Selidikilah apakah fungsi itu kontinu
di X sama dengan 1. Oke, yuk. Poin 1 dulu. FA-nya ada. F1 ya nak ya. F1-nya adalah ada. 1. Ini saya kok ini 1 ini 2 ya. Ini keliru nak ya. Ini 1 nak. Maaf ya. Salah tulis ini. Ini 1 nih. Maaf ya. Oke, 1. Kok jelek ya? Ini 1 nak ya. Maaf ya. Salah tulis ini. Ini 1. Apa ya? 1 ya gitu ya maksudnya ya. Oke. Lanjut. Yuk. F1-nya adalah ada. Nomor 3A. Oke. 3A poin 1-nya. F-A-nya ada. Dia kan pengen kita buktikan dia kontinu di X sama dengan 1. Maka F1 itu ada. Berapa F1? Berapa F1? Kita masukkan X sama dengan 1. Yang mana X sama dengan 1? Ini tadi 1 ya, maaf ya. Ini ya. Ini ya. X sama dengan 1 itu ini ya. Jadi hasilnya adalah 1. Ada ya? Ada. Kemudian poin yang kedua. Limitnya ada. Limit X mendekati 1 dari Fx itu ada. Yuk kita masukkan. Limit X mendekati 1. Yang mendekati 1 itu yang bawah apa yang atas? Yang atas kan? Berarti yang ini kan? Berarti ini adalah X kuadrat min 1 dibagi X min 2. Ini harus ada. Oke? Yuk. X min 2 ya ini. Ya. Ini keliru anak-anak ya. Mohon maaf ya. Ini 1 sebetulnya. Ini salah ini. Ini ngetiknya sambil ngantuk nih kemarin ini. Jadi salah semua ini. Enggak apa ya? Oke. Kita tulis di sini 1. Ini ya. Nah, yuk. Oke, masih ingat kan kalau kita punya limit seperti ini maka harus difaktorkan ya nak ya. Berarti dia sama dengan limit X mendekati 1. Yang atas kita faktorkan. Pembilangnya X sama X, satunya plus 1, satunya min 1. Dibagi dengan X min 1. Oke. Ini sudah sama kita hilangkan. Oke, tinggal apa? Tinggal limit X mendekati 1 dari X ditambah 1. Oke. Satunya tinggal dimasukkan. 1 tambah 1. Berapa 1 tambah 1? 1 tambah 1 adalah 2. Guys, samakah ini dengan yang 1? Tidak sama. Berarti dipastikan yang ketiga itu adalah Fx tidak kontinu atau diskontinu. Kan gitu ya. Oke. Nomor 4 anak-anak. Buktikan bahwa Fx kali cos X adalah fungsi kontinu. Selain kita menggunakan rumus atau poin-poin 1, 2, 3, kita bisa menggunakan grafiknya. Ya, kalau grafiknya tidak putus, maka dia merupakan kontinu. Dan kita tahu bahwasanya yang namanya cos ini grafiknya nggak putus. Masih ingat ya cos ya? Ini gambar ringkasnya ya. Cos itu kan begini. Nah, grafiknya kan tidak putus ya. Berarti dia kontinu. Oke? Bagaimana untuk penjelasannya ketika secara definisi? Ada 1, 2, 3. Bagaimana penjelasannya? Ya, kita bisa pakai satunya berapa, 2-nya berapa, 3-nya berapa. Gimana caranya? Saya hapus dulu ya. Ini jelas ya, nomor 4 ini dia kontinu. Lalu bagaimana kalau misalkan kita pakai poin-poin seperti tadi? Oke, poin 1. FA-nya ada. Jelas ya? Ya, kalau FA-nya ada, di sini kan adalah cos X. Maka nilai sudut berapapun yang kita masukkan sini, dia ada. Bener ya? Ada kan? Kalian pengen X-nya saya ganti 0, berarti cos 0. Cos 0 adalah 1. Saya ganti dengan 30. Cos 30 adalah setengah akar 3. Dan seterusnya. Oke? Jadi ini ada.
terbukti ya, karena dia terdefinisi, terbukti nak, terdefinisi. Oke, yang langkah yang kedua, limitnya ada, limitnya ada, limit dari cos X ya. Cos X itu berarti kita misalkan saja H mendekati 0 gitu ya. Masih ingat ya? Oke, sehingga dari sini kita punya cos H plus C gitu ya. Ya, H plus C misalkan, H plus C bisa, H plus A bisa. Oke, H plus C ini harus ada. Gitu ya. Masih ingat ya? Cos, kalau ada cos seperti ini maka kita akan menjabarkannya ya. Jadi yang kedua, kita bisa lihat yang kedua, maka limit H mendekati 0 dari, yuk, cos H ditambah C berarti cos min sin ya. Berarti cos H cos C min sin H sin C. Kan begitu. Ini mendekati H mendekati 0. Oke, sehingga kalau H mendekati 0, bentar. Apa? Yang mana? Ini dah. Ini. Nah, ini. Ya, ada intermezzo sebentar. Kemudian lanjutkan anak-anak. Mana ini? Satu-satu ya, berarti ini menjadi limit H mendekati 0 dari cos H, cos X, cos C min, satunya juga sama, kita kasih limit H mendekati 0 dari sin H, sin C. Oke, yang konstanta kita keluarkan. Ini kan H mendekati 0 berarti yang ini ya. Yang variabelnya ini, berarti ini kita keluarkan. Berarti hasilnya sama dengan cos C dikali limit H mendekati 0 dari cos H. Oke, min. Ini yang keluar adalah yang ada hanya variabelnya ya. Berarti ini ya, sin C ya. Sin C dikali limit H mendekati 0 dari sin H. Oke, tinggal sedikit lagi yuk. Yuk, kita masukkan. Untuk H mendekati 0, maka hanya kita ganti 0, nak. Berarti cos 0. Ya, cos 0 ada ya. Berapa cos 0 hasilnya? 1. Berarti ini sama dengan cos C dikali 1. Kurangi. Yang ini anak-anak. H mendekati 0. Nah, 0-nya dimasukkan ke sini. Sin H. Sin 0. Sin 0 ada 0. Oke. Sin C dikali 0 hasilnya 0. Oke. 0. Nah, berarti dari sini dia adalah cos C. Tuh, sama. Oke. Kalau ini tadi kita pakai A, misalkan kita pakai C ya. Ini hasilnya adalah cos C. Sama. Oke. Berarti 1 dengan 2 sama. Karena 1 sama dengan 2, maka dikatakan yang keempat ini adalah terdefinisi. Ya, kalau saya lebih condong kalian kok bingung, ya sudah kita pakai grafik aja. Fx sama dengan cos X. Cos X grafiknya seperti apa? Ternyata grafiknya mulus, tidak terputus, maka dia adalah kontinu. Oke anak-anak, itu saja ya. Ya, silakan ditulis. Ya, kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan soal-soal latihannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.